Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada, sore hari ini kami sudah berada di Desa Randu Agung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, tepatnya di kediaman Ibu Rini Setiawati Purnawirawan ABRI ya. Ini adalah merupakan putri dari Yang Tati atau Hajah Tati yang beralamatkan di Jalan Palem D11 RT1 RW 12 Alam Hijau Lestari Randu Agung. Semoga bincang-bincang sore dalam acara Mbegejes Maton ini nanti bisa memberikan manfaat khususnya para pemirsa di Malang Raya dan pemirsa semuanya yang bisa menonton acara ini. Sore hari ini kami ingin berbincang-bincang dengan Yang Tati, kemudian dengan Ibu Rini ya, dan juga nanti Ibu RT selaku orang yang istilahnya membawai atau istilahnya mandegani wilayah Alam Hijau ya. Di sini semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita yang berkaitan dengan batik Singosaren. Nah, sore hari ini kami langsung tanya kepada Yang Tati karena kami sudah kenal, maka pemirsa kan juga saya kenalkan ya, Yang Tati itu yang mana. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri Yang Tati. Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tati Supi Hajar Niwatui, tapi sering dipanggil kebiasaan Eyang Tati S. Hajar. Kemudian saya lahir di Probolinggo tanggal 2 Oktober tahun 32, berarti 89 tahun. Kemudian saya punya anak dua, putri semua. Salah satunya adalah Ibu Rini Setiawati, yang mana sekarang kami tempati rumah ini. Dan yang kedua adalah Ibu Kanti Setianing Tias. Nah, kedua-duanya mendukung saya. Dan di sini juga saya menggeluti batik ini sejak muda. Jadi sejak saya kelas 4 SD itu sudah menggeluti batik karena mbah eyang canggah saya semua adalah pembatik. Jadi saya ini adalah meneruskan leluhur. Jadi saya juga punya keinginan untuk kita diteruskan oleh generasi muda. Saya kira itu. Apa perlu yang lain? Ya, terima kasih Tati. Jadi Yang Tati ini pemirsa darah batik. Jadi kenapa darah batik? Karena ya, dari pendahulunya ya, orang tua ya, ini yang menggeluti batik sampai belajar ke Pekalongan segala ya Yang Tati ya, sehingga bisa menghasilkan ya seperti ini. Jadi kecintaan itu kan berangkat memang dari bakat atau dari keturunan ya. Setelah itu Yang Tati memang punya jiwa seni sehingga terpadu akhirnya. Nah, sudah sekian tahun ya Yang Tati istilahnya belajar batik ya, walaupun sebenarnya waktu sekolah kan belum ya, tapi karena orang tua ini di rumah selalu bergelut di batik, otomatis melihat apa itu kan otomatis sudah belajar tersendiri ya, walaupun secara tidak kasat mata. Kemudian yang kami tanyakan, sudah berapa produk yang dihasilkan Yang Tati mulai dari dulu sampai sekarang? Produknya itu sudah berapa saja dan dijual di mana saja? Kalau dihitung produk sebetulnya ya banyak ya Mas ya. Karena saya selama ada di Malang ini, di Singosari ini, dengan saya membentuk namanya Batik Singosaren Wangsa Singasari tahun 2006, itu sudah Donomulyo, Pakis, Bululawang, sudah semua di kabupaten saya sudah mengajar. Jadi produk, tapi saya sendiri, saya bukan produk untuk ini, tapi saya senang untuk sebagai museum. Jadi hasil saya ini kalau ada kunjungan saya tunjukkan. Saya sendiri kalau membuat, mereka itu belajar jual sendiri, nanti berapa harganya kita hitung. Jadi saya sendiri untuk produk tuh banyak Mas, tapi yang terpancang itu banyak karena sering saya berikan untuk souvenir. Saya kira itu Mas. Ya, terima kasih Yang Tati. Lah ini Ibu Rini atau Mbak Rini, ini kan putri ya yang merupakan
pewaris ya dari yang tadi ya, biar dari orang tua sampai anak cucu. Dan Mbak Rini ini mendukung ya yang tadi untuk meneruskan batik ya dari orang tua. Bagaimana bisa mendukung itu, perasaannya itu memang ada magnet dari orang tua atau memang dari hati kecil juga Mbak Rini ikut batik? Alhamdulillah, terima kasih. Sebenarnya terus terang saya itu bangga dengan ibu saya yang di usia 89 tahun ini tidak kenal lelah ingin memperjuangkan batiknya. Saya sebagai anak, terutama alhamdulillah suami saya juga sangat mendukung kegiatan ibu. Oleh sebab itu terus terang di kediaman ini silahkan untuk ibu-ibu yang ingin membatik, kami siapkan tempat, monggo silahkan. Terus terang kalau kami mungkin tidak bisa seperti ibu karena kami mohon maaf ya jiwa seninya memang kurang ada, tetapi kami sangat mendukung kegiatan ibu-ibu membatik dan kami sangat luar biasa kalau lihat ibu saya itu luar biasa di usia yang 89 itu tidak pernah terasa capek untuk berbatik. Itu aja Pak, mungkin saya berdua, adik saya dengan suami saya semua mendukung kegiatan ibu. Begitu Pak mungkin. Alhamdulillah pemirsa, pihak keluarga ya, terutama yang ditempati ini tujuannya ya paling utama adalah bisa melestarikan budaya batik Singosaren. Makanya kalau sekedar rumah itu bagi Mbak Rini itu ya bahasa ya rada sombong diri, no, bukan apa-apanya. Tapi yang penting ini loh, apa-apanya ini apa-apanya ya batik ini dulur ya. Jadi batik ini ya apa bisa lestari lah, orang-orang Singosari terutama yang sudah lansia memang ini itu bisa berkreasi, tidak istilahnya nyuwun ke anak ya, tapi orang tua itu punya kebanggaan karena bisa berkarya, tidak ngerepoti anak, kata yang tadi beberapa waktu lalu. Padahal anaknya ya sukses-sukses, mungkin yang batik di sini ya lansia juga putra-putrinya sukses, tapi karena itu suatu jiwa ingin melestarikan budaya batik Singosaren ya apapun jadi. Lah tentu saja kan ingin yang belajar di sini Mbak Rini tidak hanya yang atau yang lansia, mungkin perlu berkolaborasi dengan kampus ya, otomatis kan mahasiswa ini juga harus cinta batik. Untuk ke bawahnya itu ada namanya anak SMK, kan ada seni kerajinan ya yang berkaitan dengan seni batik juga. Ini menurut Mbak Rini bagaimana? Jadi menurutnya ini maksud saya harus diperluas nanti. Memang yang utama ini lansia dulu supaya bisa berkarya, syukur-syukur dapat fulus atau money kayak gitu ayangnya. Kadang-kadang uang itu sebenarnya untuk keperluan sendiri, tapi ada cucu lewat ya kadang-kadang dikasihkan cucu lah, ini lah ya. Monggo Mbak Rini. Iya betul sekali Bapak, kami berharap juga selain ibu-ibu yang sudah lansia ini, masa sih anak muda kok enggak mau kreativitasnya tumbuh seperti ibu-ibu ini. Pada prinsipnya mungkin saya sangat mendukung kegiatan itu. Nanti di sebelah saya ada Bu RT, nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu RT, mungkin ayo kita ajak orang-orang yang di RT ya Bu ya, mungkin semuanya nanti kita kumpulkan di sini untuk lebih memperluas keinginan Eyang, karena terus terang Eyang itu dari tahun 2006 ingin sekali batiknya ini menjadi batik yang terkenal lah mungkin di Singosari ini. Untuk itu mungkin kita sama-sama mendukung apa yang diinginkan Eyang. Saya sangat setuju, mungkin nanti mahasiswa-mahasiswa, karena tadi juga kebenaran ada dekan dari Widyagama hadir ke sini dan kelihatannya dekan Widyagama itu Bapak siapa saya kurang tahu namanya, Pak Darmaji, itu kelihatannya beliau sangat respons sekali dan antusias
dengan batiknya Eyang. Ya mudah-mudahan insya Allah kita berdoa mungkin ke depan batiknya Eyang lebih mendunia, bukan lagi mendaerah Singosari tapi mendunia, sehingga bisa dibawa ke luar negeri. Itu mungkin Pak dari saya. Ya, insya Allah kalau Mbak Rini berdoa, yang berdoa dan teman-teman yang ini ya, yang lansia ini berdoa, termasuk saya mendoakan Bu RT ya bisa terkabul. Apalagi ekspor ini kan tidak sesulit itu zaman sekarang, insya Allah gampang ya. Jadi misalkan nggak bisa satu kontainer itu kan bisa diisi beberapa macam, katanya strategi ekspor begitu kan gitu yang ya. Jadi punya harapan demikian. Artinya apa? Yang anak-anak SMK ini harus ada wadah. Jadi di sekolah itu teorinya ada, prakteknya mungkin juga nggak terlalu banyak. Lebih-lebih di saat pandemi ini sesuatu kurang lah. Bagaimana dengan adanya bantuan siswa bisa magang di sini 4 bulan atau 6 bulan bahkan 1 tahun, itu kan bisa mendapatkan ilmu dari sini, itu yang kami maksud. Kemudian kami juga ingin bertanya kepada Ibu RT yang istilahnya mengatur atau menguasai wilayah alam hijau ini ya, bagaimana peran Ibu RT dalam mendukung batik Singosaren ini? Maaf ini karena masih kondisi pandemi. Terima kasih waktunya Bapak. Jadi kami ini sebagai Ketua PKK RT 01 yang dimana Eyang berada di dalamnya. Eyang adalah nenek kami tercinta dengan segudang prestasi, segudang kegiatan. Tentunya kami sangat mendukung. Eyang ini role model bagi kami Pak. Jadi bagi ibu-ibu PKK terutama yang masih pralansia menjadi panutan kami. Kami sangat mendukung sekali apapun kegiatan Eyang. Kami mudahkan untuk mengadakan segala kegiatan, terutama yang ada di dalamnya Ibu Rini. Jadi kami membantu sebisa kami supaya kegiatan ini bisa berlangsung, berkelanjutan, dan menghasilkan produk yang bisa dikenal di luar Singosari khususnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu RT. Kemudian Ibu RT kan punya keinginan-keinginan juga ya supaya batik ini bisa sampai mancanegara ya tadi ya, hampir sama ya keinginan Mbak Rini juga. Nah, supaya bisa ke sana itu sarannya untuk yang ini atau mungkin untuk batik Singosaren itu kolaborasinya harus bagaimana? Otomatis kan namanya sampai ekspor itu kan ada manajemen ya, itu kan perlu mungkin menggerakkan yang muda-muda. Ini bagaimana Ibu RT dalam menggerakkan PKK apa mungkin dalam suatu perkumpulan itu, ayo batik dek yang tadi sana tuh Mbak Rini ini gini gampang murah dan terus ya monggo. Terima kasih Bapak. Ya itu memang jadi satu kendala tersendiri. Tadi kebetulan dari Universitas Widyagama tadi kebetulan hadir. Kami sempat sharing beberapa lama. Begitu disarankan ada beberapa step yang harus memang kita lalui untuk memperkenalkan produk supaya dikenal lebih luas lagi. Untuk yang intern kami memang nanti seperti yang Bu Rini tadi sampaikan, kami mungkin akan menggandeng Dasawisma yang tingkat paling rendah, kemudian nanti ke tingkat RW, kemudian ke desa sementara, kemudian nanti kita mungkin akan bekerja sama dengan yang tadi disampaikan oleh Widyagama, ada beberapa instansi yang mungkin bisa kami ajak untuk berkolaborasi. Begitu, Bapak. Luar biasa pemirsa dukungan Ibu RT sekaligus pengurus PKK ya. Semoga ke depan memang betul-betul membooming atau mendunia ini batik Singosaren. Kalau boleh tahu yang corak batik Singosaren itu apa? Atau ciri-cirinya batik Singosaren yang memberi nama batik Singosaren? Baik. Di sini saya bawa gambar ya Mas ya. Dan ini yang sudah saya ciptakan sendiri, artinya saya gagas. Karena cerita dulu ya Mas ya. Kami Karangwerda kami ini belum ada Karangwerda yang maju istilahnya.
kami mendapatkan juara berprestasi Karangwerda tingkat kabupaten juara 1. Kemudian dapat lagi juara harapan 1 dari Provinsi Jawa Timur. Makanya saya juga banyak di sini ini penghargaan-penghargaan dari Jawa Timur dan saya termasuk seniman se-Jawa Timur. Nah, di sini saya mengambil hanya untuk mengenang atau ya supaya generasi muda itu tahu apa sih Singosari itu. Nah, saya ambil adalah aksesoris Prayatna Paramita. Siapa itu? Adalah yang namanya ternama itu Kendedes. Kendedes Prayatna Paramita. Saya ambil karena logo dari Karangwerda itu adalah istilahnya punya pedoman tua, berguna, dan berkualitas. Terdiri dari 3 unsur, mbahnya, anaknya, cucunya. Lalu saya mikir apa ya enaknya ini supaya ini sinkron dengan lansia. Kemudian saya ketemu dengan orang-orang ITN karena saya selalu mencari ilmu itu bersama-sama anak ITN. Dosen ITN menemukan yang namanya pending. Pending itu adalah kokot atau timangan dari sabuk Kendedes Prayatna Paramita. Ini Mas, yang pertama ini. Saya dulu tidak punya motif. Motif saya hanya saya mengambil ibarat jari. Jadi saya ngambil kelopak 5. Karena jari ini kalau potong 1, ngambil 4 gak bisa apa-apa. Jadi 5 ini harus bersatu. Makanya saya selalu membuat namanya kelopak 5, Pak Ma. Kemudian dapat ini, wah seneng saya. Saya modifikasi. Katanya ITN ini motif punyanya sabuk Kendedes. Sudah saya ambil. Boleh. Nah, saya buat ini mbahnya selalu ke atas. Kakung Putri. Hanya menghadap untuk mendoakan anak cucu. Kiri kanan ini adalah anak cucu. Jadi yang namanya ini pending. Ini pertama saya buat. Jadi pending itu adalah mengenai motif pertama kali dari batik Singosaren. Kemudian setelah itu saya nemu lagi ini sumpeng. Sumpeng itu adalah yang terletak di telinga. Seperti saya sekarang budek, ini repot Mas. Omongan orang kadang-kadang nggak bisa masuk apa ini. Jadi mau keras, seperti sekarang kalau ngomong juga keras karena kuping ini, telinga ini sangat sensitif. Bisa menyaring kata-kata sehingga cipta nalar pangertinya itu bisa tumungkul, mengerti, bisa bijaksana. Jadi kalau punya telinga tidak digunakan dengan sebaiknya itu akhirnya keliru. Nah, ini saya buka namanya sumping. Kemudian ini Mas, ini adalah renggo. Renggo itu adalah dari yang tengah ini adalah jiwa manusia, angan-angan. Yang 4 ini adalah anasir, bumi, karena manusia tinggal di bumi, ini bumi. Nah ini adalah anasir. Udara, bayi kalau lahir mesti harus menghirup udara. Nah udara, kalau dia tidak betul-betul menghirupnya dengan baik, akhirnya dia bisa apa itu biru ya. Nah makanya ini menjadi lambang kebaikan, mutmainah. Ini ke sini. Kemudian setelah ngirup bayi baru lahir itu menangis toh, ngirup udara. Kemudian bayi kan kepingin nyari air susu ibu, nggak usah disuruh, udah tahu sendiri nyari gini. Ini kita ambil anasir air. Air mengandung unsur anasirnya itu sofia. Sofia menjadi keinginan. Jadi manusia itu sudah punya air dalamnya, mesti butuh air. Yang ketiga, di dalam air susu ibu itu ada mineral, ada vitamin, dan dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan. Di mana dia? Tanah. Berarti tanah itu mengandung unsur apa? Unsur kemauan, kehendak, dereng. Ini menjadi unsur apa? Amarah.
bukan amarah, lawamah, keinginan, lawamah. Yang keempat. Yang kelima, anak kalau hanya di dalam kamar tidak dikeluarkan kena panas matahari, kan harus dijemur. Kalau orang kesehatan jemur kena panas matahari. Akhirnya menjadi amarah. Orang 4 anasir ini harus jadi mutmainah, sofia, lawamah, amarah, itu harus dibilang. Tapi hidup manusia itu bukan namanya punya angan-angan. Angan-angan itu punya cipta, nalar, pangerti. Jadi makanya di sini harus mbahnya itu selalu memohon tumungkul pada Allah untuk mendoakan anaknya. Nah kemudian ini diikat. Di sini ada 3. 3 tadi apa? Manusia harus sadar, percaya, taat pada siapa? Pada Allah. Di sini ada bumi. Bumi ini tempatnya ini tadi pending. Nah kanan kiri ada burung. Burung selalu ingin terbang tinggi. Manusia pun juga harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Kalau nggak punya cita-cita ya seperti saya, sampai tua ya kepingin ya apa carane seisok batik. Cita-cita masih ada. Nah, tapi ini semua harus ditopang dengan kaki, keseimbangan. Jadi ini merupakan renggo ini adalah kelat baunya kendedes. Karena manusia harus bergerak, makanya ditaruh di lengan. Renggo namanya. Jadi ini menjadi motif andalan. Dan kemudian ini dimasukkan karena kita punya dasar Pancasila. Saya tadi 5 persatuan. Apa ini? Pending, karena kita mayoritas Islam, punya iman. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab, iman pada Rasul, dan iman kepada hari kiamat, takdir, qadar, dan kiamat. Sudah itu orang Jawa punya wewaler, punya larangan. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Larangan apa? Pernah kita dulu kecil, ojo manembah sakliyaning Allah ya nak ya, nyuwun yang Gusti Allah. 1. 2. Sing apa? Karo ojo memangan panganan kan ngrusak badan. 3. Ojo pek pinek darbe ing liyan lan ojo bangkang karo peraturane pemerintah. 5. Ojo cecongkrahan. 5. Kalau ini sudah dihayati oleh tiap-tiap keluarga bangsa Indonesia, Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Persatuan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil tok gak iso, beradab. 3. Persatuan. 5. Musyawarah mufakat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini namanya adiluhung. Jadi dikehendaki kalau kita sudah berpancasila, jadilah orang yang adiluhung, adi baik, luhung, luhur. Nah, ini adalah paripurna. Wah, kalau ini cerita sedino nggak entek Pak, si akeh kan. Ini paripurna. Nah, paripurna ini adalah kuluk kendedes. Ini adalah adiluhung tadi. Diikat ini, Bapak tahu pakis. Pakis itu kalau masih muda gimana? Ditekuk gak iso toh, melungker patah. Tapi lama-lama dengan keadaan alam, ya, keadaan manusia dengan pengetahuan, ilmu, dengan sendirinya tegak mengeluarkan biji tumbuh di mana-mana, tidak peduli di mana saja, pokok tidak diapi, mesti tumbuh. Sehingga bisa mahayu hayuning bawono. Jadi lansia hendaknya bisa tutur, turun-temurun dengan pengalaman, kebijaksanaan, kearifan kepada generasi muda. Ini Trisila. Trisila itu sadar, percaya, taat. Manusia harus ini.
Dan ini sudah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini yang kami tanamkan kepada anggota-anggota kami supaya ini bisa dijelaskan kepada generasi muda sambil batik, sambil dia cerita. Sekarang dudu itu nggak ada ceritanya, mbah iku cerita mbek anak rebutan nonton sinetron, ya loh. Nah inilah hendaknya nanti bisa diberikan kepada generasi muda, terutama pada lansia, bisa tutur dengan ini batik. Ngene lho le, gawe diluhung, penting ki ngene. Saya kira itu jadi motifnya hanya motif kejiwaan untuk budi pekerti. Mengenai warna terserah pada yang menginginkan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya berikan, dan nanti masih ada lagi galuh, ada lagi waskitaning trisilo, tapi ini adalah penjabaran dari ini semua. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, yang tadi penjelasannya luar biasa ya. Kalau dijelaskan kata yang tadi bisa sehari, 2 hari ya, bahkan bisa berhari-hari. Memang betul ya, melihat motifnya ini luar biasa. Kalau kita kupas, ini berasal dari sejarah Singosari. Singosari sebelum menjadi Malang ya, Malang Raya, Kabupaten maupun Malang ini kan kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari siapa? Ya otomatis dari pendahulu ada seorang putri yang sangat cantik, yang sangat dikagumi, yang bisa menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Siapa beliau? Beliau adalah Ken Dedes. Lah Ken Dedes adalah istri atau permaisuri dari raja yang terkenal sampai terjadi perang saudara ya. Tapi walaupun demikian yang masih terkenalnya adalah Raja Ken Arok. Di motif itu terlihat sekali ya, sebelum Islam itu ada Hindu, Buddha ya mungkin termasuk animisme, dinamisme, sampai pada akhirnya Islam. Lah yang tadi kan menjelaskan atau mengejawantah dari mulai budaya sebelum Islam sampai Islam. Orang itu harus rukun, harus damai, orang harus bisa bergotong royong supaya nanti bisa hidupnya enak. Itu harus 3 tadi. Yo ngopeni awake dhewe, anak sampai cucu. 3 itu tadi. Lek 3 itu iso penak ya. Mesti cucu itu kan bangga sama uti ya atau nenek. Pasti itu ya. Nah, anak juga bangga sama ibu. Ibu pasti sangat cinta kepada anak ya. 3 itu kalau sudah di atas 3 kemungkinan kok agak kecil ya kesayangannya. Tapi kalau 3 ini kan masih melekat gitu walaupun sampai udek-udek siwer dan seperti itu. Jadi pemirsa, intinya motif Singosari ini adalah motif dari warisan leluhur yaitu kerajaan sampai kepada budaya Islam. Sudah dijelaskan secara gamblang tadi. Karena Singosari ini kan terkenal dengan kerajaan Singosari, maka ya terkenal dengan batik Singosaren. Selanjutnya yang tadi masih sedikit lagi. Untuk pemasaran itu biasanya orang mengambil sendiri atau pesan atau sudah ada, atau kadang-kadang harus membuat yang istilahnya motifnya ya otomatis kan alirannya tadi kan seperti itu. Yang penting menyediakan dulu, istilahnya stok itu gimana yang ceritakan? Terima kasih Pak. Sebetulnya pemasaran itu karena saya sendiri sudah banyak pengrajin yang saya latih, itu mereka sudah menjual. Tapi kalau kita ingat, batik adalah kababaring titik ya. Dalam satu kain mori atau sutra dengan perintang malam, kababaring titik. Itu mempunyai desain. Desain terdiri dari 2 motif dan 1 isen-isen. Yang satu ini merupakan motif pokok-pokok untuk mengangkat Singosari, karena tujuannya adalah batik ini tadi saya katakan kalau dibalik menjadi kitab, BATIK, kitab, berarti pitutur. Jadi harus mengandung pitutur di dalam batik itu. Nah kemudian batik sendiri itu ada desain. Desain itu ada 3 unsur, 1 motif pokok ini,
dua motif sampingan, terserah pada inspirasi mereka mau bikin apa. Kembang, tapi harus lebih kecil dari motif pokok. Kemudian yang ketiga, isen-isen, bisa cecek, bisa bulat-bulat, bisa segitiga, terserah. Sehingga batik itu memenuhi ruangan. Kalau ini sebetulnya salah, ini tidak ada isen-isennya, dan ini bukan mood saya yang mengajar, tapi ini dulu sebelum saya mengerti. Jadi temporer, seperti apa kita bikin saja. Tapi setelah saya mempelajari betul, batik itu harus desain yang terdiri dari dua motif, satu isen-isen. Jadi isen-isennya bisa cecek, bisa ini. Jadi tergantung pada mereka, mau mengisi gambar gunung boleh, mau ngisi gambar ayam boleh, mau ngisi ada lagi yang jualan jamu temulawak, diisi temulawak ya boleh, diisi. Monggo silahkan. Apa? Ada di situ ada kucing, digambar kucing ya monggo. Jadi inspirasi mereka untuk menciptakan sendiri, tapi seharusnya lebih kecil dari motif pokok. Motif pokoknya ini. Mereka harus bisa menunjukkan kepada masyarakat, ini loh, walernya tadi apa? Ojo manembah sak liyane ngalah, ojo ngrusak pranataning negara. Nyapu ae sekarang dibuang ada di selokan, nek banjir rumah muring-muring. Yang ketiga, ojo pinek darbe inglian, ya apa sekarang orang milik. Yang keempat, ojo memangan panganan kang ngrusak badan, apa? Dulu makan pencet, ibuke muring-muring. Ojo mangan pencet, ya salahmu ke loro weteng. Sekarang apa? Narkoba. 5, ojo cecongkran. Bagaimana sekarang? Tidak ada welas asih. Nah, ini yang menjadi andalan kita. Saya kira itu, Pak. Terima kasih yang jadi pemirsa. Ciri khususnya batik Singosaren adalah batik yang memberi wejangan. Mulai zaman kerajaan sampai abad milenial digital 4.0. Dan juga tadi saya melihat ada batik itu yang berisikan bahan jamu, ya ada kunir, ada kunyit dan seterusnya. Itu tujuannya apa? Ya memberi pesan khusus bahwa kita supaya sehat itu kan harus kembali ke alam, ya, minum jamu-jamu herbal. Luar biasa. Yang terakhir untuk Mbak Rini dan Ibu RT, apa harapan jenengan supaya batik Singosaren ini tetap lestari? Terima kasih. Harapan saya hanya satu, mudah-mudahan Eyang tetap sehat sehingga bisa tetap melestarikan batik ini, baik untuk anak-anak muda ataupun untuk tambah juga untuk lansia nanti mungkin tambah banyak. Pada prinsipnya kita semua mendukung kegiatan Eyang dan kita berdoa mudah-mudahan Eyang tetap diberi kesehatan sehingga cita-citanya Eyang yang begitu tinggi untuk batik ini yang bernuansa sejarah, saya bilang sejarah, itu bisa tercapai oleh Eyang. Itu saja, mungkin saya sangat berharap dan berdoa mudah-mudahan kita semua bisa memahami isi dari batik ini, karena terus terang saya ini sebenarnya belum mengerti apa itu renggo dan lain sebagainya karena saya masih baru di sini, terus terang saya baru mau belajar, tapi saya tetap mendukung kegiatan Eyang dan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga saya ingin belajar. Ya Bu RT, kita nanti belajar bersama-sama di sini. Itu aja mungkin. Terima kasih. Harapan kami hampir sama, yang tetap sehat, bisa menularkan ilmunya kepada generasi penerus, terutama anak-anak yang ada di lingkungan RT 01 dan RW 12 pada umumnya. Syukur-syukur sampai ke tingkat desa. Jadi remaja kami itu kan banyak ya Pak. Mungkin nanti bisa kita arahkan ke hal yang positif. Salah satunya adalah kegiatan membatik, dengan harapan supaya batik Singosaren lebih meluas lagi. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Demikian pemirsa,
Jadi punya harapan semua supaya batik bisa lestari karena Singosaren ini terah atau telatah kerajaan, jangan sampai luntur. Untuk yang tadi punya pesan apa kepada para pemirsa supaya batik yang ini ada yang mewarisi. Yang mewarisi itu kan tidak harus keluarga, bisa orang lain karena harta ini sangat berharga. Harta apa ya? Ilmu batiknya ini yang monggo dijelaskan. Aduh, saya sangat tertanjung sebetulnya ini ya. Terutama sekali sebetulnya kami ini sudah punya 3 kelompok yang bisa kami andalkan. Yaitu karena Karangwerda itu punya bidang keterampilan yang namanya web, usaha ekonomi produktif. Namanya kami sudah punya ini, jumlah anggotanya kurang lebih 25. Ini yang utama dulu yang saya harapkan. Karena harus dari RT, anak saya, RT, lingkungan RW, Randu Agung, aku cinta Randu Agung, betul-betul semua cinta Randu Agung utamanya. Ini yang kita harapkan adalah anggota web, usaha ekonomi produktif batik usia lanjut, yang menciptakan usia lanjut. Jadi anggota kita itu betul-betul nanti bisa menjadi pengrajin yang produktif dan memakai motif-motif ini untuk diberikan kepada generasi muda dan khususnya kepada para lansia yang jumlahnya di Kabupaten Malang aja 33 kalau nggak salah kecamatan, dan di Singosari sendiri 17 karena saya juga menjadi ketua forum komunikasi lansia. Nah ini supaya betul-betul juga menghayati motif-motif ini untuk diberikan kepada generasi penerus sehingga mereka sanggir tutur memberi penjelasan. Nah ini nanti supaya web itu yang penting itu web dulu. Usaha ekonomi produktif itu betul-betul menekuni batik ini sehingga nanti bisa untuk dipasarkan. Lah utamanya dari TV sekarang sudah wawancara, penting adanya cara pemasaran. Karena kami ini sudah produksi tapi nggak ada yang beli, lah itu kasihan. Jadi ini pemasaran itu yang penting. Jadi siapapun yang ingin membantu lansia, pesan kepada web usaha ekonomi produktif untuk ya membelilah supaya mereka punya hasil untuk produksi. Saya kira itu Mas, dan generasi muda yang penting karena di sini sudah ada Ibu PKK. Saya kira begitu, terima kasih. Oke, terima kasih sedulur Begejes Maton Gayeng Marem ya sore hari ini. Sudah banyak dukungan. Putri dari Yang Tati juga akan terjun ya setelah ini. Artinya ikut membatik. Kemudian Ibu RT juga akan belajar. Luar biasa, semoga batik Singosaren tetap lestari. Untuk pemasaran tentu saja penerus atau Mbak Rini yang didukung oleh Ibu RT dan kawan-kawan supaya bisa para pemirsa beli di batik Singosaren. Untuk belinya ini pesannya di mana? Beri alamat untuk tempatnya Mbak Rini, silakan. Tempatnya ndak jauh, Jalan Palem D11, Gria Alam Hijau. Itu daerah Randu Agung ya, Randu Agung, Singosari, Malang. Gampang, kami buka 24 jam kecuali jam 11 malam sampai pagi mungkin sudah tidur. Kami siap menerima kehadiran ibu-ibu untuk membeli batik produk Yang Tati. Demikian pemirsa, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Bang Gumisugi mengucapkan selamat sore, sampai jumpa. Pagak TV pancen apik gak adek komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.